kalau di Quran dari Arab sudah tidak ada sinnya, pakai Indonesia. Soyatil tetap. Kemudian halaman 595 dari surat Wadduha. Ini disunahkan ketika akhir ayat, disunahkan membaca takbir. Cara membaca takbir boleh hanya takbir saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Ini itu mestinya. Kalau kita mengikuti Thoriq Syatibiyah itu tidak ada takbirnya. Jadi jangan nambah-nambah takbir. Itu kalau kita mengikuti Syatibiyah. Tapi kita mengikuti yang Thaibah karena karena yang berlaku itu memang ada takbirnya. Kita mengikuti takbir. Takbirnya boleh hanya Allahu Akbar, fahaddits Allahu Akbar. Boleh diwakafkan, boleh difasolkan. Kalau difasolkan, fahadditsillahu Akbar. Kemudian boleh ditambah tahlil. Hadis la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambah dengan tahmid, tapi harus diwasolkan. Wasolkan yang dari la ilaha illallah sampai walillahil hamd itu harusnya wasol. Ini kalau kita mengikuti kaidah-kaidah yang ada di kitab qiraah itu. Enggak boleh la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu kalau kita tinjau dari qiraah, ilmu qiraah itu tidak ada yang baca begitu. Maka kalau kita tambah dengan walillahil hamd harus diwasolkan. Walillahil akbar walillah la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu dari Wadduha sampai akhir Quran An-Nas. Selain itu jangan tambah akbar. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, tidak usah begitu. Lainnya ini tidak usah. Ini saja kalau menurut dari Syatibiyah tidak ada takbirnya. Jadi yang takbir itu Imam Ibnu Katsir. Itu saja dan hilangkan. Ya, kita akan qiraah tidak usah tambahin takbir tidak usah. Jadi, ini saja yang diajarkan oleh guru kita ikuti. Kemudian untuk membaca surat As-Sajdah, ayat As-Sajdah itu memang kita disunahkan sujud tilawah, baik itu ketika sholat maupun di luar sholat. Kalau tidak sujud disunahkan baca takbir, baca tasbih, baca tasbih. Ya, tasbihnya subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau menurut keterangan itu 4 kali. Tidak 1, tidak 3, tapi 4 kali. Itu yang ada di kitab. Tapi saya sendiri yang membaca 4 kali saya belum pernah tahu. Yang ada 1 kali dan 3 kali.
Kalau Abah itu seringnya ya 1 kali. Ada yang 1 kali alasannya karena ini tasbih ini dikiaskan dengan itu apa? Sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak sholat tahiyatul masjid, disunahkan membaca tasbih 4 kali. Nah, ini ada yang beralasan begini. Kalau sholat tahiyatul masjid kan sujudnya berapa kali? 2 rakaat itu sujud berapa kali? 4. Maka tasbihnya kan 4 kali. Nah kalau sujud tilawah berapa kali? Sekali. Sujud tilawah sekali, maksudnya sujud tilawah 3 kali. 1 kali, maka tasbihnya ada yang beranggapan maka tasbihnya 1 kali. Yang 3 apa alasannya? Saya tidak tahu. Alasan yang 3 ya, jadi kalau kita mengikuti guru kita ya 1 kali ya. Tapi memang ada yang 3 kali juga banyak sekali ya. Kelihatannya sudah tidak ada. Yang itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan juga nanti bisa tanya jawab. Kalau memang diperlukan, kalau tidak kita akhir. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Romo Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani kami haturkan terima kasih. Demikian materi yang telah diberikan kepada kita semua, semoga dapat menambah wawasan kita mengenai Al-Quran. Melanjutkan acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Di sini kami telah diberikan wewenang sepenuhnya oleh panitia untuk memimpin jalannya sesi tanya jawab. Maka dalam kesempatan ini kami mempersilahkan bagi peserta apabila ada yang kurang atau tidak apa yang kurang diketahui, mungkin ada yang dipertanyakan dengan catatan tidak keluar dari materi. Dan kami mohon bantuan dari panitia maupun pengurus untuk membantu atau mengkondisikan sesi tanya jawab. Dan kami persilakan yang pertama dari peserta teman-teman santri putra, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dua soal pada beliau Pak Haji Muhammad. Yang pertama, bagaimana prakteknya mengajar Al-Quran yang lain jenis? Artinya Ustaz mengajar santri putri musabahanya itu bagaimana? Karena tadi kami memberikan musabah harus melihat bibir si murid. Bagaimana seandainya itu lain jenis dan sudah dewasa semuanya. Yang kedua kalinya, apabila membaca tilawah itu ada yang mengangkat tangan, itu sebaiknya benar atau tidak usah? Gimana? Membaca dulu tilawah subhanallah tasbih itu kan
ada yang mengangkat tangan, itu benar atau tidak? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang saya tanyakan yang pertama ini mengenai dasar-dasar hukum tanafus dalam ayat. Karena kalau saya lihat di Al-Quran yang beda-beda itu waktunya beda-beda. Cukup sekian dasar hukum mungkin tanafus dalam ayat, wakaf dalam ayat ini. Tanafusnya apa? Beda-bedanya wakaf. Beda-bedanya wakaf. Dan juga tanafus, apakah itu ketika kita membaca ayat tidak sengaja tanafus, itu hukumnya berikut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dari Putra. Assalamualaikum. Dalam ilmu fikih, sebagian ulama mungkin menerangkan bahwa dalam rakaat pertama disunahkan untuk membaca pendek pada lafaz Maliki Yaumiddin. Sedangkan pada rakaat kedua disunahkan untuk memanjangkan makna Maliki Yaumiddin. Nah, bagaimanakah pandangan ulama qurra dalam masalah tersebut? Mengikuti imam siapakah? Yang pertama, yang kedua, dalam hal rukun qauli shalah ataupun Al-Fatihah tersebut, apakah diperbolehkan membaca dengan menggabungkan bacaan dari beberapa imam qiraah? Ganti kalau Putri ada. Pak jawab dulu ya. Ya nanti setelah ini yang dari kaum Putri. Ya, kita mengajarkan Al-Quran kepada selain jenis. Kalau sama besarnya, kita melihat lain jenis itu kan dosa. Maka ya praktek mengajar selain jenis itu yang juga dipraktekkan oleh Abah dan juga Buya Ulil Noha, itu harus ada satirnya, hanya mendengar saja. Cuma biasanya kan ketika maju kepada masyayikhnya, ini kan biasanya sudah musabaah atau sudah dilatih dengan orang guru-guru yang mengajar yang sebelumnya. Jadi praktek mengenai makharijul huruf mestinya sudah mapan baik. Jadi itu ya, kita jenis itu memang nggak boleh melihat saja nggak boleh. Itu kalau jadi pakai satir, ya, itu yang dipraktekkan oleh Abah dan di pondok sini adalah begitu. Cuma memang kalau terpaksa tidak ada yang mengajar sama-sama wanitanya, daerah yang langka orang ahli Quran, dan belum belajar, memang harus utamanya adalah yang untuk sholat. Nah itu karena terpaksa maka diperbolehkan. Tapi itu kalau sudah terpaksa saja. Kalau masih ada
yang wanita sama wanita, ya belajarnya dengan itu saja. Kemudian pertanyaan kedua, ketika baca tasbih itu ada yang mengangkat tangan. Ini mestinya tidak ada keterangannya begitu. Yang ada itu kalau dia itu sujud tilawah, itu disunahkan takbir dulu. Lebih baik berdiri takbir kemudian sujud tilawah dan diakhiri dengan salam. Itu kalau dia ketika baca ayat sajdah itu sujud, melaksanakan sujud tilawah. Itu saja, hanya disunahkan saja. Nah, kalau tidak sujud, ya tidak usah angkat tangan, tidak ada perintah itu, tidak ada. Ya, dibaca saja tasbih. Ya. Kemudian wakaf dengan tanafus. Kita membaca Al-Quran memang harus ada aturan yang sudah dibakukan di kitab-kitab, yang maksudnya dari Rasulullah SAW. Nah itu sudah ada cara-cara. Kalau kita wakaf itu sudah ada cara-cara, caranya wakaf. Tidak boleh wakaf di tengah kalimat, wakaf di tanpa mengulang. Ini sudah diatur di dalam kitab-kitab qiraah seperti An-Nashr, nanti bisa dipelajari di An-Nashr. Itu kita tidak boleh wakaf di tengah kalimat. Maka kalau wakaf terpaksa karena tidak kuat, ya wakaf dulu, tapi diulangi sebelumnya supaya bisa nyambung. Ya, itu caranya. Kemudian kalau yang dipertanyakan ini karena apa wakaf kok berbeda-beda? Karena pandangan orang atau ijtihadnya para ulama mengenai wakaf ini berbeda-beda. Dipandang dari satu tafsir dengan tafsiran yang lain itu berbeda, maka menimbulkan beda-bedanya tempat wakaf. Saya punya kitab yang menerangkan wakaf ini juga tidak hanya satu. Ada Manarulida, ada lainnya. Ini juga kadang-kadang berbeda, kadang-kadang berbeda. Yang satu membolehkan wakaf, yang satu tidak membolehkan wakaf. Jadi ini karena pandangan dari para ulama. Nah, kita tinggal mengikuti. Seperti ada ulama yang berpendapat setiap ayat itu boleh diwakafkan, bahkan disunahkan. Karena mengingat hadis Nabi membaca Fatihah setiap ayat wakaf. Padahal itu masih ada sambungan i'rabnya, artinya. Tapi yang lain berpendapat lain. Walaupun akhir ayat, tapi kalau masih ada sambungan ayat yang berikutnya, maka harus diteruskan. Maka ijtihadnya para ulama berbeda-beda. Kita tinggal mengikuti mana yang diinginkan. Kalau yang wakafnya pendek-pendek itu mengikuti kitab Manarulida. Manarulida itu wakafnya agak pendek-pendek. Bahkan ada yang mengatakan ya, ahli wakaf, setiap ini ada summa, itu sebelum summa itu boleh diwakafkan. Setiap summa atau antaf jumlah itu bisa diwakafkan. Itu selain kaidah secara umum. Kadang-kadang ada yang tidak mengikuti itu. Kemudian Maliki dibaca panjang dan dibaca pendek itu memang ada kaulnya. Ya, kalau Imam Hafiz itu Maliki Yaumiddin. Ada yang membaca pendek, di antara ada Imam Ali itu bacanya Maliki Yaumiddin. Ya kita bisa juga mengikuti salah satu daripada imam qiraah ya. Karena di situ sama adanya ya boleh saja. Karena dengan anggapan kalau rakaat awal itu lebih panjang, supaya lebih panjang daripada rakaat kedua, maka cara membacanya
Yang pertama dipanjangkan, yang kedua pendek supaya ada bedanya. Nah, itu. Tapi biasanya abad kalau membaca ya panjang semua ya, karena kita mengikuti imam hafiznya itu ya, karena yang dibedakan nanti dalam membaca suratnya ya, suratnya yang pertama agak panjang, yang kedua pendek. Kita nyampur bacaan itu memang nggak boleh ya. Kalau nggak ada tuntunan yang pasti harus nggak boleh dicampur. Seperti membaca Ar-Rahmanir Rahim Malik, Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin, udah ada. Yang Imam Susi kan membaca Maliki. Imam Susi kemudian diedomkan, itu kan edom kabir ya, edom kabir Imam Susi. Nah, itu namanya nyampur. Nggak ada qiraah baca Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Yang ada Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin atau Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Itu namanya nyampur, tidak boleh ya. Namanya talfek, itu talfek fil qiraah juga tidak boleh, apalagi nanti menimbulkan arti yang berbeda. Kalau ada dari Pondok Putri, kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung saja yang akan kami tanyakan di sini